Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Hafizatul Fadila dengan NIM 23022030. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan bahasan kelompok kami tentang uji normalitas di SPSS dengan mata kuliah Statistik sesi 0,5057 dengan dosen pengampu Ibu Risma Reni Francisca, SFMPD. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Salmananda Siti Febriani, Rani Fizatul Fadila, Rahmadina, dan Fahmi Fenia. Baik, langsung saja mulai. Yang pertama, apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah prosedur statistik untuk mengevaluasi apakah data yang kita gunakan itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini sangat penting dalam analisis data, terutama untuk uji parametrik. Uji normalitas ini merupakan sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Yang mana tujuan uji normalitas ini adalah untuk menentukan apakah data dapat dianalisis dengan uji parametrik. Yang kedua, menghindari kesalahan asumsi dalam analisis statistik. Nah, selanjutnya untuk menilai kelayakan penggunaan teknik seperti regresi, ANOVA, t-test, dan lain-lain sebagainya. Nah, metode uji normalitas ini menggunakan yang pertama ada visual atau grafik, itu menggunakan histogram dan ggplot. Nah, sedangkan pada statistik atau numeriknya itu ada uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Nah, mungkin langsung saja pada langkah-langkah uji normalitas. Yang pertama, kita bisa menuliskan data yang ingin kita gunakan di Microsoft Excel. Nah, di sini saya menggunakan data tinggi badan 30 orang siswa, sudah saya tulis di sini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa memindahkan data ini ke SPSS dengan cara di blok, kemudian copy, di copy Ctrl C, baru dipindahkan ke SPSS menggunakan Ctrl Ctrl T. Nah, seperti ini. Setelah ini dipindahkan ke sini, ini pada bagian tinggi. Nah, langkah selanjutnya kita pilih Analyze, kita pilih Deskriptif Statistik, Analyze, kita pilih, oh, kita pilih Deskriptif, dan kita pilih Explore. Setelah itu, yang semulanya FAR 002 atau itu merupakan data tinggi badan tadi berada di sini, maka kita pindahkan ke Dependent List. Dari Dependent List, kita pencet plots. Setelah itu kita centang normality plots with test ini. Kita pastikan bahwasanya ini telah tercentang. Setelah itu baru kita pencet continue. Dan kita pilih OK. Maka di sini akan muncul outputnya. Yang mana di sini menunjukkan eh, data dari uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Di sini signifikannya adalah 0,143 dan Shapiro-Wilknya 0,243. Yang mana jika signifikan dari Kolmogorov-Smirnov ini besar dari alfa, maka itu bisa dikatakan distribusinya itu bersebar dengan baik. Namun jika nilai signifikannya ini kecil dari alfa, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai uji statistik normalitasnya itu tidak tersebar, datanya tidak tersebar dengan baik. Begitu juga dengan Shapiro-Wilknya. Kemudian di sini juga ada normal Pp plotnya, di sini ada diagramnya, dan juga observed value-nya di sini bisa disajikan. Nah, mungkin itulah output dari uji normalitas data
tinggi 30 siswa. Mungkin itu saja dari saya. Semoga dapat dipahami dan teman-teman dapat mempraktekannya langsung menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih banyak. Saya alihkan kepada rekan yang lain. Misania dengan NIM 2302092. Di sini saya akan menjelaskan materi uji normalitas menggunakan SPSS SapiroWeb. Baiklah, di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan beberapa konsep tentang uji normalitas SPSS SapiroWeb ini, yaitu adalah sebuah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu data itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi uji ini dinamai dari dua statistikawan yang mengembangkan metode ini, yaitu Samuel Shapiro dan Martin Weld. Dan biasanya SPSS SapiroWeb ini digunakan untuk menentukan apakah terdistribusi normal atau tidak. Selain itu dapat menguji hipotesis nol bahwa data terdistribusi normal dengan hipotesis alternatif bahwa data tidak berdistribusi normal. Dan SPSS SapiroWeb ini menentukan keputusannya yaitu dari jika P value lebih besar dari 0,05 maka terdistribusi normal, begitupun sebaliknya. Dan SPSS SapiroWeb ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya dapat digunakan untuk sampel kecil hingga menengah, sangat sensitif terhadap penyimpangan dari normalitas, serta dapat digunakan untuk berbagai jenis data. Tapi SPSS SapiroWeb ini juga memiliki kekurangan seperti tidak dapat digunakan untuk sampel yang sangat besar dan hasilnya sangat dipengaruhi oleh outlier atau data yang tidak biasa. Mungkin ada beberapa langkah dalam penggunaan SPSS SapiroWeb ini. Ada 6 langkah yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu dengan membuka SPSS dan menyiapkan data terlebih dahulu di Excel, lalu mengakses menu Explore, lalu mengatur menu Explore. Selanjutnya kita bisa mengatur plot normalisasi, yang selanjutnya bisa menjalankan analisis, dan setelah itu kita bisa membaca hasil dari analisis data kita tersebut. Untuk uji normalitas SapiroWeb ini, pertama-tama kita harus membuat data dulu di Excel, lalu mengcopy data tersebut dan paste data tersebut ke SPSS seperti biasa. Setelah data tersebut sudah dipastikan dipaste ke SPSS, kita bisa mengikuti beberapa langkah seperti dengan memencet Analyze seperti biasa, lalu memilih Descriptive Statistik, dan di situ kita bisa memilih menu Explore. Setelah memencet Explore, maka akan muncul pada layar dua data tersebut pada kotak di tengah layar. Nah, di sini kita harus memindahkan data di kotak sebelah kiri ini ke kotak dependent list yang di sebelah kanan dengan cara mengetik Ctrl A, dan setelah data tersebut pindah, kita bisa mengetik plot di sebelah kanan. Lalu di sini kita bisa mengambil langkah berikutnya, yaitu dengan mencentang normality plot with test, dan kemudian kita bisa memencet continue untuk melihat hasil dari data tersebut. Setelah itu kita bisa mengklik OK untuk memunculkan hasil dari normalitas SapiroWeb di SPSS tersebut. Nah, di sini kita sudah bisa melihat hasil dari tes normalitas SapiroWeb tersebut. Di sini kita bisa men-scroll ke bawah untuk melihat hasilnya dengan mencari test of normality yang ada baca SapiroWeb di kolom tersebut. Selanjutnya kita bisa lihat pada tabel test of normality bahwa di sini data pada kolom 1 itu dengan hasil akhir yaitu 0,205 dan yang kedua dengan 0,59. Nah, di sini kita balik lagi ke soal pertama di mana kita mengambil dasar keputusan, yaitu jika nilai sigma 0,05 maka data penelitian tersebut dianggap
berdistribusi normal, begitupun sebaliknya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa pada data tersebut bisa dikatakan normal karena nilai akhir dari data tersebut melebihi dari 0,05. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang Gigi plot one bill plot. Gigi plot itu grafik yang digunakan untuk membandingkan distribusi data dengan distribusi teoritis. Jika titik-titik memenuhi garis lurus, maka data mengikuti distribusi yang dibandingkan. Terus selanjutnya tujuan Gigi plot itu menilai apakah data berdistribusi normal, membantu menentukan uji statistik yang sesuai digunakan sebelum uji T, ANOVA, atau uji parametrik lainnya. Terus cara membacanya juga itu kalau dia garisnya lurus sejajar, itu datanya normal. Itu datanya normal. Kalau dia titiknya melengkung, itu datanya tidak normal. Outlier tampak menyimpang jauh dari garis. Ini contoh SPSS-nya. Ini contoh hasilnya jika dia sejajar. Terus juga kelebihan itu visualisasi sederhana dan informatif. Tidak tergantung ukuran sampel besar. Terus kelemahannya itu subjektif dalam interpretasi dan tidak memberikan nilai P yang jelas. Jadi kesimpulannya, Kiki plot itu membantu melihat apakah data normal, terus bisa digunakan dalam tahap awal analisis statistik. Sederhana tapi penting sebelum uji lanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai uji normalitas, di mana mengenai uji normalitas SPSS, Kolmogorov-Smirnov atau disingkat dengan KS test. Untuk pengertian dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Lalu tujuan digunakannya uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah untuk membandingkan distribusi kumulatif sampel data dengan distribusi normal standar. Lalu ada catatan atau dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas KS test ini. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,5, maka data penelitian distribusi tersebut adalah normal. Dan sebaliknya, jika misalkan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,5, maka data penelitian tersebut berdistribusi tidak normal. Untuk langkah-langkah penggunaan KS test pada SPSS ini, contohnya yaitu pada kasus seorang peneliti ingin menguji data 2 merek permen, apakah berdistribusi normal atau tidak, dan dengan jumlah sampel 20 buah. Yang pertama-tama kita siapkan datanya tersebut, bisa kita simpan data tersebut di Excel, lalu setelah itu kita salin data tersebut, setelah itu kita masuk ke SPSS. Nah, sebelum itu kita masuk ke variabel view, kita isi dulu pada nama, itu pada kolom pertama kita isi permen, lalu pada kolom kedua kita isi permen B. Setelah itu, bisa teman-teman lihat pada layar, kurang lebih seperti ini tampilannya. Lalu setelah selesai kita mengisi pada view variabel di SPSS, setelahnya kita klik data view, yaitu kita salinkan data yang sudah kita simpan tadi di Excel. Setelah itu, setelah muncul, kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test. Setelah itu,
kita klik lagi Legacy Deluxe, dan terakhir kita klik satu sampel KS. Setelah itu, kita masukkan variabel permen A dan variabel permen B ke kotak variabel list yang ada di sebelah sini. Setelah itu, jangan lupa untuk menceklis kolom normal yang ada di bawah ini, teman-teman. Setelah itu, kita klik OK dan akan muncul output SPSS seperti ini. Dan untuk membaca output SPSS ini adalah ini, teman-teman. Jika uji normalitas variabel tadi, variabel A, contohnya KS trace-nya itu diperoleh nilai signifikansi tile variabel permen A adalah 0,167, yaitu artinya adalah lebih besar daripada nilai signifikansi kita 0,5 tadi, maka kesimpulannya ada variabel permen A ini berdistribusi normal. Lalu untuk uji normalitas variabel permen B, di mana output KS trace tadi diperoleh nilai signifikansi tile variabelnya adalah 0,166, di mana sama seperti uji normalitas variabel permen A bahwa 0,166 itu adalah lebih besar daripada nilai signifikansi kita, yaitu 0,05. Maka variabel permen B adalah berdistribusi normal juga, teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.